segala kesetiaannya, segala berkat-berkat yang Dia limpahkan kepada kita. Pagi ini di minggu pertama di awal bulan November di tahun 2022 ini, kita akan menikmati perjamuan kudus yang sudah ditetapkan oleh Yesus sendiri. Sebab itu mari kita akan masuk ke dalam hadirat-Nya. Haleluya, haleluya.
kasih untuk pemeliharaan-Mu, penyertaan, perlindungan, pertolongan-Mu sepanjang minggu, sepanjang hari. Biarlah setiap kami boleh terus ada di dalam genggaman-Mu ya Bapa. Pagi hari ini kami membuka hati kami untuk Engkau masuk sepenuhnya di dalam kehidupan kami. Penuhi hati kami dengan Roh-Mu Tuhan. Penuhi hati kami dengan kebenaran firman, sehingga kami terus Tuhan boleh merasakan dan berjalan di dalam kebenaran firman. Kami akan memuji Engkau, biar setiap pujian yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap amin. Amin, amin, amin. Karena kita mau memuji Tuhan, kita mau Allah kita di dalam namanya ada kuasa. Haleluya.
buktikan dan nyatakan bahwa Tuhan lebih besar dari segala apapun di dunia ini, bahkan lebih besar dari semua yang saya pikirkan, dan Dia ada di dalam saya. Dia lebih besar, Dia
Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, sehingga kami bisa lalui dari bulan ke bulan di tahun 2022 ini. Dan hari ini kami masuk di bulan yang baru, hari yang baru, di tanggal yang baru. Dan kami tahu ada berkat-berkat yang baru juga menyertai hidup kami. Mujizat demi mujizat, pengalaman-pengalaman yang baru juga akan menyertai perjalanan kami di bulan November ini. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini kami bisa duduk, kami bisa berdiri, kami bisa menyembah Tuhan, kami bisa datang ke rumah Tuhan, itu semata-mata karena kebaikan dan anugerah Tuhan kepada kami. Kami tidak pernah memungkiri kebaikan-Mu. Kami tidak pernah memungkiri berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami bisa bernafas hari ini, kalau kami bisa berjalan hidup hari ini, kalau kami bisa tidur nyenyak dan bangun dengan tubuh yang segar hari ini, itu semata-mata karena anugerah dan kebaikan Tuhan kepada kami. Kalau kami masih bisa menatap ke depan, kami bisa berjalan meraih cita-cita kami, harapan-harapan, impian-impian kami, itu juga semata-mata karena kebaikan Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hari ini kami juga menikmati firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Teristimewa ketika kami melakukan firman-Mu, maka dunia ini akan tahu bahwa Yesus ada di dalam kami dan firman-Mu ada di dalam hidup kami. Maka Engkau akan dipermuliakan lewat hidup kami. Engkau akan dipermuliakan lewat kata-kata kami. Engkau akan dipermuliakan lewat nilai-nilai hidup kami. Engkau juga akan dipermuliakan lewat keputusan-keputusan kami. Engkau juga akan dipermuliakan Tuhan atas prinsip-prinsip hidup kami yang sesuai dengan hati-Mu dan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Yesus. Tidak ada yang tidak Engkau berkati hari ini. Tidak ada yang tidak Engkau berikan hikmat, marifat untuk mendengar, untuk mengerti, untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Karena hanya dengan cara yang seperti itulah kami menyenangkan hati Tuhan. Berbicara Engkau Roh Kudus, berbicaralah Engkau Bapa, berbicaralah Engkau Tuhan Yesus kepada kami, dan kami siap mendengarkan. Apa menyerahkan pemberitaan firman Roh Kudus ke dalam tangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak dan Ibu. Sudah diputuskan hari ini beberapa waktu lalu, mingguan lalu, jadi pembicara bisa singer, song leader, bisa buka masker. Jadi saya juga mengikutinya, membuka masker. Lega pisan hari ini. Saya berbicara tentang optimis versus pesimis. Saudara belajar banyak mengenai hal ini, dan saya mengatakan sebagai perenungan kepada saudara dan kepada saya, sebelum masuk lebih jauh, saya katakan bagaimana cara kita melihat masalah. Saya jawab, itu tergantung cara kita melihatnya. Apakah kita akan melihatnya masalah itu sebagai penghalang, atau justru sebaliknya kita melihat masalah itu adalah sebuah kesempatan bagi kita. Kita harus garis bawahi dan sepakat bersama-sama bahwa tidak ada yang hadir hari ini yang tidak punya masalah. Saya punya masalah. Kita tidak imun dengan masalah. Tapi sekali lagi saya katakan, bagaimana saudara melihat masalah itu tergantung pada sikap kita hari ini. Apakah masalah itu kita jadikan sebagai penghalang? Kita ngomong, waduh masalah ini datang, masalah itu datang, jadi saya dihalangi, hidup saya dihalangi, kebahagiaan saya dihalangi, cita-cita saya dihalangi. Atau sebaliknya, malah masalah itu justru mengantar kita jauh lebih tinggi. Yusuf contohnya, saudara-saudaraku, tidak ada di ruang hidupnya yang tidak bermasalah. Sejak dia dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur,
setelah diangkat juga, dia berpikir bebas dari sumur, diangkat, dia berpikir bebas dari masalah. Tapi setelah diangkat, justru dijual sama abang-abangnya, sama kakak-kakaknya. Kemana? Ke pedagang budak. Dia berpikir ketika dia sampai di tangan, ketika dia ada di tangan pedagang budak, Yusuf berpikir sudah selesai, saya jauh dari kakak-kakak saya yang kejam, kakak-kakak saya yang benci, yang marah sama saya, yang menganiaya saya. Justru sebaliknya, malah masalah yang baru datang lagi. Waktu dia dijual, ceritanya dibelilah sama Potifar. Dia dibeli sebagai budak. Dia berpikir dia bahagia. Wah, saya di tempat orang kaya, di tempat yang terkenal, salah satu pejabat di Mesir yang luar biasa, yang dihormati. Dia berpikir dia akan bebas dari semua masalahnya. Tapi justru juga di situ muncul masalah yang baru. Ketika Tante Potifar menggoda dia, dan dia tidak mau digoda sama Tante Po, saudara-saudaraku, justru dia dihantar ke penjara. Dia berpikir udahlah selesai, hidup saya sudah selesai. Dia melihat bahwa masalah demi masalah menghalangi dia. Tapi Yusuf, saudara, temukan ceritanya, dia tidak pernah berpikir masalah itu justru menghalangi dia. Tapi kalau saudara lihat, waktu ketemu sama saudara-saudaranya, dia ngomong, memang engkau mereka-reka kejahatan, tapi Tuhan justru mereka-reka kebaikan kepadamu. Artinya, saudara, dari mana saudara memandangnya, itu tergantung kepada sikap kita. Masalah itu saudara jadikan penghalang, atau sebaliknya masalah itu saudara jadikan sebuah kesempatan. Ending dari cerita Yusuf kita tahu semua. Dia adalah orang nomor 2 di Mesir. Dia, kalau Mesir itu rajanya, saudara-saudara, Yusuf Perdana Menteri. Dia mengelola kekayaan Mesir. Dia memutuskan siapa yang layak mendapatkan beras, siapa yang layak mendapatkan gandum ketika ada masalah-masalah besar terjadi di Mesir. Saudara tahu, ini cara pandang yang benar. Yusuf tidak pernah mempersalahkan Tuhan. Yusuf tidak pernah mempersalahkan kakak-kakaknya. Yusuf juga tidak pernah mempersalahkan istri Potifar. Walaupun istri Potifar menghantar dia ke penjara, walaupun kakak-kakaknya membawa dia, menjatuhkan dia ke lubang subur dan mengangkat dan menjual dia, Yusuf juga tidak mempersalahkan pedagang-pedagang budak. Kenapa dia dijual? Tapi dia katakan, justru dengan cara itulah Tuhan mereka-reka yang besar dalam hidupmu. Saudara melihat semua persoalan di bulan yang mungkin saudara akan hadapi di bulan yang baru ini, November. Saudara, tergantung kepada sikap kita. Apakah saudara menghadapi, melalui, menjalani bulan yang baru ini dengan sikap optimis atau pesimis? Itu tergantung kepada saudara. Apakah saudara melihat semua persoalan-persoalan dalam hidup saudara, persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan anak, persoalan suami, persoalan istri, persoalan bisnis, persoalan pekerjaan, apakah saudara jadikan ini sebagai penghalang atau sebagai kesempatan bagi Tuhan untuk saudara naik kelas? Tergantung sekali lagi ke cara saudara memandangnya. Yang kedua, saya katakan itu juga tergantung kepada kedalaman iman kita. Tergantung kepada kedalaman, kedewasaan iman kita kepada Tuhan. Oke, saya ini secara umum beberapa ciri yang ingin saya bagikan kepada saudara. Ini secara umum saja. Nanti yang Alkitab, pandangan Alkitab, ciri-ciri orang yang memiliki sikap pesimis ya. Ini hanya secara umum sebelum kita baca Alkitabnya. Pertama, saya katakan orang yang pesimis itu saudara akan mengeluh ketika diperhadapkan kepada sebuah masalah. Dia akan mengeluh ketika diperhadapkan kepada sebuah masalah. Itu pertama, ciri-ciri orang pesimis. Yang kedua, dia akan mundur ketika ada tantangan. Dia akan mundur.
Dia berkata, ya udahlah, mungkin ini nggak kehendak Tuhan saya melanjutkan perjalanan ini. Lebih baik saya mundur. Padahal Tuhan ngomong kita maju. Ayo kita maju. Kita bulan yang baru ini, di tahun yang baru depan 2023, ayo kita maju bersama-sama karena Tuhan menyertai kita. Yang ketiga adalah orang pesimis itu selalu, kelebihan orang pesimis itu adalah kelebihannya banyak alasan. Disuruh ini punya baru satu kata kita ngomong, alasannya bisa 3, 6, 7, 8. Alkitab kalau saudara baca kitab Amsal atau kitab Mazmur saya lupa, selalu ada alasan. Oh, di depan ada singa, di depan ada perampok, karena nggak mau. Hanya ngomong aja lu nggak mau ngelanjutin perjalanan. Jadi pesimis itu gitu. Orang yang pesimis, saudara, ciri-cirinya orang yang pesimis itu selalu berkata, ini nggak mungkin gitu. Kenapa dia ngomong tidak mungkin? Nggak mungkin saya bisa dapat maju. Tidak mungkin kita bisa melanjutkan perjalanan ini, melanjutkan usaha ini, melanjutkan bisnis ini, melanjutkan pekerjaan ini. Nggak mungkin, itu orang pesimis. Tidak mungkin kita maju, lebih baik mundur saja gitu. Musuh kita terlalu kuat, tantangannya terlalu banyak, resikonya terlalu besar. Kalau saudara pedagang, orang yang dagang dengan bentuk dagangan itu lebih banyak, nggak usah kita dagang. Itu pesimis, saudara. Musuh kita terlalu kuat, gitu kan? Saingan kita terlalu kuat, mereka lebih banyak uangnya daripada kita. Tapi Alkitab itu pesimis, saudara. Masalahnya terlalu kompleks, gitu kan? Nggak mungkin bisa selesai, nggak usah datang ke Pak Pendeta. Nggak mungkin dia juga bisa selesaikan. Ya nggak usah datang ke Pak Pendeta, datang kepada Tuhan. Dia yang sekompleks apapun masalahmu, Tuhan sanggup untuk memberikan jalan keluar kepadamu. Yang ngantuk katakan amin. Ya, mungkin ada ngomong, tidak mungkin kita menang. Nggak mungkin kita menang kalau kita bisnis ini. Istri ngomong, suami ngomong, ya udahlah. Kepada anak dong, ayo kamu bisa. Anak ngomong, nggak mungkin Pi, saingannya terlalu banyak. Mereka itu lebih hebat dari saya, nggak mungkin. Itu namanya pesimis. Orang yang pesimis itu yang dikembangkan adalah apa? Sikap menyerah. Sikap menyerah. Ya. Tapi yang optimis, saudara-saudaraku, ini umum. Nanti kita lihat Alkitab, belum baca Alkitab, tenang aja. Pasti ini jadi rohani. Sikap optimis itu sebagai semangat menaklukkan, saudara. Semakin besar tantangannya, dia punya semangat untuk menaklukkannya. Semakin bergairah itu, hajar aja gitu. Tapi ada orang yang ketika melihat tantangan dia menangis. Ibu tiri lebih cinta sama anaknya daripada anak tiri. Nangis dia, marah dia, nggak mau melalui, nggak mau lanjutin dia. Kalau dia ngomong, ayo jalan, dia ngomong malah diomelin kita. Kamu ini nggak lihat tuh, besar batunya, terlalu besar yang kita hadapi. Tapi orang yang optimis, dia mau dobrak. Tantangan baru, dia mau coba. Dia mau, itu semangatnya itu, gitu ya. Yang kedua, sikap optimis itu selalu punya pengharapan. Selalu punya pengharapan. Jadi saya katakan orang yang optimis punya semangat untuk menaklukkan. Jadi sudut pandang kita lah menentukan apa benar masalah yang kita hadapi itu lebih besar daripada Tuhan kita. Karena kita ngomong Tuhan kita lebih besar, tak terbatas. Kuasanya tak terbatas, kuasanya. Masalah kita itu terbatas, saudara-saudara. Tapi karena pandangan kita lebih fokus pada masalah, akhirnya Tuhan kita jadi kecil dan sangat kecil bagi kita. Orang optimis itu selalu berkata, masalah, keadaan buruk, krisis pasti cepat ataupun lambat ada akhirnya. Pasti ada ujungnya. Masalah itu ada ujungnya, saudara-saudaraku. Ada akhirnya.
akhirnya, ada endingnya. Jangan pernah berpikir masalahmu nggak pernah berakhir. No, no, no. Gitu. Orang yang optimis itu selalu punya pengharapan bahwa masa depan, kalau saya katakan, bahwa di depan itu lebih baik daripada yang di belakang saudara yang kemarin. Bahwa hari ini pasti lebih baik daripada hari kemarin. Itu orang yang optimis. Bulan ini pasti lebih baik daripada bulan yang kemarin. Optimis loh. Jangan ngomong sama aja lah pakai. Gak ada beda-bedanya dari Januari, gak ada apa-apanya. Itu pesimis loh. Orang yang optimis selalu berpikir positif. Walaupun di sekelilingmu orang mulai memikirkannya hal-hal yang negatif. Jadi orang yang berpikir positif selalu gini. Ketika musim hujan datang, kita tahu bukan banjir yang menyertainya. Orang yang optimis itu, ketika musim hujan datang, pasti musim kemarau sudah berakhir. Kan enak. Lebih keren, lebih berpikir positif. Daripada, waduh hujan lagi, banjir nih, becek lagi. Kita harus selalu berpikir yang positif. Nah, dalam Alkitab, kita bilangan pasal yang ke-13 adalah contoh. Kita baca yuk, kita berdiri bersama-sama yuk. Supaya kita hormati Tuhan dan renungkan. Saudara bisa, kalau memang saudara bisa melihatnya di layar, silakan. Tapi kalau tidak bisa, buka handphone saudara. Ya. Kita bilangan pasal yang ke-13 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-33. Saya baca 23, Bapak Ibu baca 24, nanti seterusnya bergantian sampai di ayat 33. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan standan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena standan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memberitakan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya masa yang diam di negeri itu, buat-buat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunannya telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan dan sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menerangkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel bahwa masuk tentang negeri yang diperintah mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lepas ke sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Dari pasal 13 ini saudara akan menemukan ada dua sikap, yaitu sikap yang dikembangkan. Yang pertama adalah sikap optimis, tapi yang lain itu mengembangkan sikap yang pesimis. Dari pasal 13 kitab bilangan ini, saudara-saudara. Oleh sebab itu kita akan coba melihat latar belakang dari kitab ini di pasal 13 ini. Ketika orang Israel itu sudah melakukan perjalanan panjang
dari Mesir, mereka melalui padang gurun, mereka melalui panasnya, teriknya, dinginnya malam, panasnya, teriknya matahari. Bertahun-tahun mereka sudah lalui. Tibalah saatnya mereka di ujung perjalanan mereka. Sebelum masuk ke tanah Kanaan, Musa ngomong kepada 12 pemimpin suku. Itu di padang Paran, kalau saudara, di gurun Paran tempatnya. Dia panggil suku ke pemimpin-pemimpin suku ini, dan dia berkata, sebelum bawa anak, sebelum bawa semua, intai dulu negeri perjanjian itu, intai dulu negeri Kanaan itu. Cari tahu siapa mereka, cari tahu keadaan negeri itu, cari tahu penduduknya, cari tahu kondisi tanahnya, cari tahu mereka bentengnya kuat atau tidak. Dan Musa memberikan 40 hari untuk mengintai, untuk mempelajari semuanya, kelemahan mereka, kekuatan mereka, dan kesempatan buat orang Israel bagaimana untuk menyerang mereka. Pendek cerita, saudara-saudaraku, saudara bisa melihat di sana. Jadi tugas pengintai itu yang pertama, apakah Kanaan itu orang kuat atau tidak? Harus dicari tahu oleh mereka. Apakah mereka penduduknya banyak atau tidak? Gitu kan? Apakah negeri itu baik keadaannya atau tidak? Atau buruk sebaliknya? Apakah mereka juga harus mencari, meneliti, mempelajari kota-kota mereka? Apakah mereka diam di tempat yang terbuka, tenda-tenda biasa, atau tempatnya berkubu-kubu, gitu kan? Kuat berarti kalau berkubu-kubu. Tanah mereka itu subur atau gersang, gitu kan? Apakah pohon-pohon yang tumbuh di sana pohonnya kecil-kecil, atau sebaliknya nggak ada pohon sama sekali? Itu yang mereka harus cari. Mereka harus mengamati negeri itu. Sekali lagi, selama 40 hari. Ini latar belakangnya, saudara. Nah, pendek cerita, saudara-saudaraku, kalau saudara baca Bilangan pasal yang ke-13 ayat 22 sampai ayat 23 sampai 33, saudara akan menemukan di sana hasil apa kalau saya katakan. Jadi setelah 40 hari saudara bisa lihat ya, ayat 23 saudara pelajari aja nanti. Ayat 27, ketika mereka sudah pulang dan menghadap kepada Musa dan Harun yang menugaskan mereka, ayat 23 berkata begini. Ini ketika mereka melaporkan hasil intaian mereka atau penelitian mereka, atau ketika mereka selama 40 hari apa yang mereka lihat. 23 dikatakan, ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana satu cabang dengan standar buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Ayat 27 dikatakan, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah melihat, sudah masuk ke negeri itu. Kemana kau suruh kami? Ini kesimpulan pertama. Ini yang membuat kita bergairah untuk masuk, saudara. Siapapun yang mendengarnya, saya, saudara, dan orang Israel di zaman dulu bergairah untuk masuk. Ayat 27 dikatakan, memang negeri itu dikatakan apa? Berlimpah-limpah, bukan berlimpah. Kalau berlimpah itu sedikit. Berlimpah-limpah. Itu ruah namanya, berlimpah ruah. Tumpah ruah gitu. Berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Dia tunjukkan pohon anggur. Anggur yang satu tandan saja nggak dibawa satu orang, karena terlalu besar, terlalu banyak, harus dipikul oleh 2 orang. Saudara-saudaraku, saya simpulkan dari 2 ayat ini. Apa yang mereka dapatkan hasil penelitian dan pencarian mereka? Yang pertama, kita tahu ketika mereka mengatakan bahwa di sana tanahnya, negerinya itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Kita tahu di sana ada masa depan. Amin. Ada masa depan di sana. Bandingkan dengan waktu mereka di Mesir. Mereka budak, anak-anak mereka terlantar, mereka hanya bisa makan sesuai dengan yang dikasih tuannya. Mereka bekerja sekeras-kerasnya tanpa ada harapan. Mereka hanya menunggu mati.
Tapi ketika ayat 27 dikatakan Tuhan, yang negeri yang diberikan Tuhan itu adalah berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka yang mendengar itu pasti berkata, memeluk anaknya, memeluk suaminya, bertiga-tiga mereka berkata, wah, puji Tuhan, ada masa depan di negeri yang baru ini. Ada kehidupan yang luar biasa. Yang kedua, yang mereka dapat simpulkan dari baca ayat ini, negeri yang dijanjikan Tuhan adalah negeri impian, saudara-saudaraku. Mengapa orang pergi ke Singapura? Mengapa orang pergi ke Amerika? Mengapa orang pergi ke Eropa? Orang-orang Indonesia, orang-orang Asia. Kenapa, saudara? Karena itu negeri impian. Dan ketika orang melaporkan bahwa tempat itu luar biasa suburnya, luar biasa makmurnya, mereka mengatakan, wow, mereka mulai memikirkan hal-hal yang baru, hal-hal yang luar biasa. Mereka ngomong, wow, negeri itu sesuai dengan impian saya. Saya akan bercocok tanam di sana dan hasilnya akan berlimpah-limpah. Saya akan punya rumah di sana. Di Mesir nggak punya rumah. Saya akan punya rumah sendiri di sana. Anak saya punya kamar sendiri. Kami berdua dengan istri punya kamar sendiri. Kami bisa melanjutkan hidup. Masa depan berlimpah-limpah. Masa depan yang luar biasa. Mereka berpikir kalau mereka masuk, mereka akan mencapai apa yang diimpikannya selama ini. Itu negeri impian. Luar biasa. Semua pasti ngomong, wah, puji Tuhan, berpelukan. Kayak Teletubbies, berpelukan. Berpelukan mereka, waduh, puji Tuhan. Mereka udah gak sabar, bro. Karena itu negeri masa depan, negeri impian. Ada kelimpahan di sana, saudara lihat. Saya hanya buat sebuah kesimpulan saja. Negeri itu subur. Bayangkan impian mereka sudah ada di depan mata mereka. Tinggal satu langkah lagi, pelukan mereka itu. Wah, mari papi, mari mami, mari anak, kita akan masuk. Saudara, tetapi, ini lihat, ada kata tetapi, akhir ayat-ayat ini. Tetapi, akhirnya impian itu gagal. Akhirnya harapan mereka gagal. Karena apa? Orang Israel itu lebih mendengar pendapat, perkataan-perkataan dari orang-orang yang pesimis. Sekali lagi saya mau beri ketahuan kepada saudara. Akhirnya impian mereka gagal. Akhirnya pengharapan mereka yang luar biasa di tanah yang luar biasa. Mereka sudah pikirkan betapa indahnya, betapa baiknya hidup di sana. Itu akhirnya gagal. Penyebabnya karena orang-orang Israel itu mau mendengar pendapat-pendapat, perkataan-perkataan dari orang-orang yang pesimis. Betapa berbahayanya ketika saudara hidup bersama dengan orang-orang yang pesimis. Saya tahu kalau Ibu Lilis pemimpin sebuah perusahaan, kalau anak buahnya semua yang pesimis, hidupnya udahlah Ci, udahlah bos, ngapain juga dilanjutin, orang yang lain juga udah pada nggak bisa. Saudara-saudara mendengarkan yang baik-baik. 10 pengintai itu, saudara, akhirnya menyimpulkan dia nggak bisa lihat ada kesempatan, ada masa depan, ada impian dari ayat waktu mereka melaporkan ayat 25, 23 dan 27. Akhirnya 10 pengintai menyimpulkan penelitian mereka di ayat yang ke-31. Kita tidak bisa, dikatakan, kita tidak bisa dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Endingnya selesai. Saudara-saudara, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Menjadi pertanyaan perenungan bagi kita, saudara. Ketika engkau melihat dirimu, ketika engkau melihat kedua orang tuamu,
ketika engkau melihat sekeliling, kesimpulan apa yang kau simpulkan tentang dirimu ketika engkau melihat semua itu? Apakah kau mengatakan, aku tidak bisa melanjutkannya, aku lebih baik mundur saja? Atau saudara justru melihat ada pengharapan, ada masa depan, ada impian yang lebih indah daripada yang di belakang saudara? Apakah engkau menemukan masa depan, atau engkau menemukan ketidakmungkinan? Saudara-saudara lihat, saya harap saya menuliskan apa yang mereka alami ketika orang-orang Israel percaya. Mereka lebih mendengar kata-kata orang-orang yang pesimis hidupnya ini. Apa yang mereka temukan, saudara-saudaraku? Apa resikonya? Pasal 14, saudara-saudaraku, ayat yang kalau saudara baca, pasal 14 ayat 1 dan sampai 4. Ini nih saya ngomong, apa yang mereka alami ketika membiarkan hati mereka, ketika membiarkan iman mereka, ketika membiarkan pikiran mereka dipengaruhi oleh orang-orang yang pesimis. Lalu dikatakan segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang, dan istri dan anak serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ayat yang keempat dikatakan, dan mereka, ini akhirnya saudara, ketika orang sudah panik, orang itu mendengar hal-hal yang negatif, saudara. Simpulannya begini, dan mereka berkata kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Hasilnya apa? Saya simpulkan, saudara. Saya suka menyimpulkan kalimat-kalimat yang saya punya. Pertama, hasilnya, yang dihasilkan hanyalah kemarahan. Yang dihasilkan adalah hanya bersungut-sungut. Jadi kalau saudara lebih senang mendengar orang-orang yang negatif, mendengar orang-orang yang pesimis, hidupmu hanya hasilnya itu hanya kemarahan, bersungut-sungut, mempersalahkan orang lain. Ini dia mempersalahkan Musa, dia persalahkan Harun, dia persalahkan, lebih parah, dia persalahkan Tuhan. Dia ngomong Tuhan ini bawa kita supaya kita dibunuh di sini. Memang nggak ada di Mesir tempat pembunuhan. Kenapa dia bunuh kita di sini, di padang ini? Dia mau bunuh anak-anak kita. Lu bayangkan, dia bunuh istri-istri kita, supaya istri-istri kita ditawan, anak-anak kita ditawan, langsung mereka mati. Gitu. Kemarahan, sungut-sungut, mempersalahkan. Kadang kita mempersalahkan kondisi kita, kadang kita mempersalahkan orang tua kita, kadang kita mempersalahkan situasi kita, kadang kita mempersalahkan tempat kita, tempat dagangan kita. Padahal dagangan kita nggak apa-apa, tempatnya juga nggak apa-apa. Banyak tuh orang-orang yang viral, dan banyak yang membeli dari luar kota, tempatnya digang, ya kan? Lihat nih, yang lain, kan? Apa yang mereka dapatkan? Hasilnya, yang ada hanyalah kegagalan. Saudara akan lihat 10 pengintai, yaitu yang mereka bersikap pesimis, dan ditambah umat Allah yang percaya kepada omongan mereka, usia 20 tahun ke atas, itu dibunuh sama Tuhan. Gagal masuk ke tanah perjanjian. Yang masuk itu Kaleb dan Yosua, dan mereka usia 20 tahun ke bawah. Jadi satu generasi dibunuh sama Tuhan. Karena ini, kalau udah 20 tahun, saudara-saudaraku, susah diubah pikiran, susah diubah hati, dibunuh sama Tuhan. Dan mereka yang terakhir, akibat yang parah, orang-orang ini harus kembali berputar lagi selama 40 tahun, sesuai dengan jumlah mereka mengintai, 40 hari. 40 tahun mereka berputar-putar. Habislah generasi, sampai generasi yang percaya kepada perkataan-perkataan yang orang-orang yang pesimis itu. Saudara-saudara, jangan ngomong Tuhan kejam.
untuk berhasil. Memang kayak Tuhan kejam, dia bunuh satu generasi. Dia angkat generasi yang baru, Yosua dan Kaleb. Dan yang usia 20 tahun inilah yang berhasil masuk ke tanah perjanjian. Apa ya yang lainnya? Hanya tangisan. Dia mereka menangis. Dikatakan mengeluarkan suara nyaring. Saudara-saudaraku, ini nggak terisak-isak. Saudara pernah lihat orang mati, orang-orang yang meninggal itu orang Batak? Kalau saudara nggak nangis, pasti diomongin anaknya ini kurang ajar. Nggak nangis bapaknya meninggal. Padahal kita udah nggak bisa nangis lagi karena terlalu dalam rasa duka kita. Kalau enggak kamu diomongin, kita diomongin kurang ajarnya, nggak nangis. Saya diomongin kurang ajar waktu papa saya meninggal, karena saya nggak nangis. Papa saya yang pintar, balik jauh dong. Oh itu tuh anak yang bener, nangis dia nih. Nanti abang saya juga tahu dia adat Batak, nggak diajarin kita nangis, kalau nangis dia lihat orang, oh iya anaknya udah nangis dari perantauan gitu. Saudara-saudaraku, ini tangisan yang seperti itu, kehilangan. Mereka mau, wah, kenapa Tuhan bawa kami ke sini? Tuhan benci, dia teriak. Itu nyaring loh. Dia katakan mengeluarkan suara nyaring, bukan suara terisak-isak, enggak. Bukan, itu mah burung beo. Allah membunuh mereka. Kematian yang terakhir. Kematian hasilnya. Betapa saya ngomong, betapa berbahayanya orang-orang yang mau dan hidup dengan orang-orang yang pesimis. Jika semua kabar mengatakan mengerikan di depan, kita ngomong, iya mengerikan, udah lu mati aja lu, jangan, udah lu di rumah aja, jangan, itu sedih, jangan kayak gitu. Itulah sebabnya saya katakan pemazmur mengingatkan kita di kitab Mazmur pasal 1 ayat 1, saudara. Saya ubah kalimatnya, kata orang fasik saya ubah jadi orang pesimis. Pemazmur mengatakan agar kita jangan hidup dengan orang-orang yang pesimis, jangan berjalan dengan orang-orang pesimis, jangan duduk dalam kumpulan orang-orang pesimis, jangan minta nasihat kepada orang-orang pesimis, jangan pernah mengkonsumsi perkataan, pikiran-pikiran mereka. Kalau kita tahu dia orang pesimis, saudara, ini akan meracuni jiwa kita, meracuni iman kita. Kurang apa umat Israel? Sejak dia masih di dalam di negara Mesir, Tuhan buat 10 tulah untuk membuktikan Allahnya adalah Allah perkasa, Allah di atas segala Allah, Allah di atas segala ilah-ilah yang disembah oleh orang-orang Mesir. Kurang apa? Ketika mereka baru keluar dari Mesir, ada laut Tebarau dikatakan. Mereka dikejar, Tuhan belah laut itu. Untuk apa? Apa Tuhan iseng? Enggak. Supaya orang Israel tahu bahwa Allah yang memanggil mereka, Allah yang mengeluarkan mereka, Allah yang membawa mereka ke tanah Mesir, dari tanah Mesir ke tanah Kanaan adalah Allah yang perkasa, Allah yang hebat. Tidak ada yang seperti dia. Bukan iseng, saudara-saudaraku. Ketika orang Israel sudah menyeberang, mereka masuk ke padang gurun. Ketika siang, mereka begitu teriknya matahari. Mungkin di Mesir mereka terik matahari, tapi masih ada tempat-tempat perteduhan. Tapi di padang gurun nggak ada. Tapi mereka Tuhan beri tempat perteduhan. Dikatakan ada tiang awan yang menyelimuti, yang terus bersama dengan mereka. Supaya apa? Supaya kulit orang Israel tidak terbakar oleh teriknya matahari. Bukan iseng. Nggak dibagi, Tuhan nggak bagi ini dulu, pelembab. Memang kita kalau berenang pakai pelembab takut hitam sana sini. Tidak. Ketika malam hari Tuhan ngomong, dia tahu nggak ada punya rumah ini umatku. Tendanya juga tenda biasa-biasa, nggak sama seperti di Mesir. Pasti ini dingin umatku. Umat kesayanganku, umat yang kucintai, pasti dingin. Dia kasih tiang api supaya hangat, mereka bisa tidur dengan nyenyak, dengan baik.
Itu bukan untuk main-main, saudara. Bukan untuk iseng-iseng, supaya mereka tahu betapa kasihnya itu luar biasa, betapa kepedulian Allah luar biasa. Amin, saudara-saudaraku. Enggak cukup bagi mereka melihat itu, saudara. Yang mereka lihat adalah tangisan. Makanya sekali lagi, jangan, saya sudah diangkat 0%. Ini lihat nih, ini kalimat ini saja sudah cukup saudara membuktikan siapa yang positif, siapa yang optimis hidupnya, siapa yang pesimis hidupnya. Lihat tuh ayat 30, sikap optimis tuh. Kemudian yang mewakilinya Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya. Ini kalimat positif tuh. Tidak, kita akan maju, kita akan taklukkan. Jangan ngomong, hayo jangan takut. Itu loh maksudnya gitu. Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Datang orang pesimis, ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang. Yang lain ditarik untuk maju, tapi yang pesimis menariknya untuk mundur. Luar biasa tidak? Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Wow, mengerikan. Orang yang pesimis itu, saya simpulkan dalam Alkitab ini, dari ayat-ayat ini, fokusnya lebih besar kepada masalah. Baca ayat 27, 28, ayat 32, 33. Bukan, jadi fokusnya pada besarnya masalah, bukan pada kesempatan yang ada. Orang udah lihat kok itu susu dan madu di sana. Di sana kemakmuran, di sana kebahagiaan, nggak mau pilih loh. Karena ada masalah, ada tantangan. Masa 10 pengintai berkata, masalahnya terlalu besar bos, jangan pergi. Lu mau mati, mau bunuh diri. Kita tidak mungkin bisa hadapi mereka bos, gitu kan? Yang kedua, orang yang ciri-ciri sikap pesimis ini, mereka melihat dirinya kecil, dirinya lebih tidak berdaya, mereka merasa tidak mampu, mereka merasa itu orang-orang yang kita hadapi adalah raksasa-raksasa. Ayat 33, kita ini kecil seperti belalang, gitu kan? Sampai mereka lupa bahwa kekuatan Tuhan menyertai mereka, janji Tuhan kepada mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka tidak dapat melihat Tuhan bersama dengan mereka, bahwa Tuhan di pihak mereka, bahwa Tuhan siap menolong mereka. Yang mereka lihat itu raksasa. Mereka nggak lihat susu dan madu ada di sana. Di Mesir nggak ada, saudara-saudaraku. Di padang gurun nggak ada. Betapa berbahayanya. Tapi orang yang pesimis, optimis, sudah lihat. Dua pengintai ini fokus kepada sebaliknya. Fokus kepada kesempatan yang ada, bukan besarnya masalah. Bilangan 13 ayat 30, Bilangan 14 ayat 3. Dia katakan, luar biasa baik tanah yang dijanjikan Tuhan. Kita pasti bisa mengalahkan mereka. Kita akan telan habis raksasa itu. Ini optimis loh. Tuhan menyertai kita. Dia katakan Bilangan 14 ayat 7 sampai dengan 9. Mereka tahu bersama Tuhan, mereka tahu Tuhan bersama dengan mereka. Mereka tahu Tuhan menyertai mereka. Hasilnya, saudara-saudaraku, memang satu generasi harus habis. Ini memang resiko. Tapi mereka mengalami berkat Tuhan. Mereka tahu Tuhanlah yang memberi Kanaan itu kepada mereka. Sekalipun ada tantangan di sana. Karena Tuhan yang memberi, pasti Tuhan yang menyelesaikannya. Amin, saudara. Kalau Tuhan yang mengizinkan masalah dalam hidupmu, ingat ini, Tuhan pasti menyelesaikan masalah ini. Saya mau cepat saja, udah selesai. Janji Tuhan buat kita. Ada beberapa yang bisa ngomong. Dengarin, jangan takut saudara-saudara. Yesaya 43 ayat 5. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Amin. Bulan November ini Tuhan janji, janganlah takut,
sebab aku menyertai engkau. Filipi pasal 4 ayat 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Artinya segala tantangan, segala hambatan, segala aral yang merintangi perjalanan kita di bulan November ini, jangan takut, karena Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Amin. Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Artinya apapun yang terjadi dalam hidupmu, baik di bulan November ini saudara, atau di tahun 2023 nanti ke depan, apapun yang terjadi, ingat ini, dikatakan Allah turut bekerja, Dia nggak tinggalkan engkau. Alkitab katakan di Mazmur 23, sekalipun engkau ada di lembah balang bayang maut, di lembah terdalam, tergelap, terngeri, paling bahaya, Dia katakan aku tidak pernah tinggalkan engkau. Gadamu, Dia katakan, sang gembala yang agung itu, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Roma 8 itu, saudara lihat tuh. Ibrani 3 ayat 5 dikatakan Allah berjanji, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Amin, saudara-saudara. Kalau Dia tidak pernah tinggalkan orang Israel, Dia umatnya, kita juga umatnya. Alkitab ini berkata, ayat yang ke-6 dikatakan, sebab itu kita bisa yakin dan berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut bahaya. Amin, saudara-saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Allahku. Terima kasih Rajaku. Terima kasih kekasih jiwaku. Terima kasih. Terima kasih. Kau sangat baik. Kau sangat baik. Kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Kami akan tinggalkan tempat ini. Kami akan datang dengan ketulusan hati membawa persembahan. Sekali lagi berkati setiap usaha bisnis rumah tangga, anak-anak kami, pelayanan kami, pekerjaan kami yang mungkin begitu membuat kami stres karena begitu banyak tekanan-tekanan. Tapi hari ini Engkau berkata, kalau kami ingin menang dalam perlombaan ini, kami akan melipat tangan kami, berdoa kepada Allah, dan tanganmu akan terbuka untuk menolong kami. Berkati sekali lagi setiap pribadi-pribadi yang hadir pada malam hari di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu pulanglah kekasih-kekasih Tuhan dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi hidupmu hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Mari kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk dulu Bapak.